Rumus kemerdekaan ini begini, merdeka dari halangan apapun dan merdeka untuk melakukan, mengejar apa yang aku mau. Jadi free from and free to. Jadi saudara, kalau saudara lihat konsep kemerdekaan di dalam Injil itu juga mirip seperti dengan para filsuf. Cuma bedanya adalah gini, para filsuf tadi bilang gini, kita free dari hukum, gak usah pikirin, just let it go. Let it go apa? Free to pursue whatever you wanna be. Mau apa aja lah, terserah, pokoknya yang penting kamu happy. Nah itu menurut dunia. Tetapi menurut firman Tuhan, di dalam Kristus kita dimerdekakan dan dibebaskan dari perbudakan dosa untuk menjadi hamba kebenaran. Dengarkan, menjadi hamba Allah atau kebenaran adalah satu-satunya perhambaan yang akan memberikan kemerdekaan yang sejati. Kita diciptakan untuk hidup di dalam Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Tujuan kita didesain adalah hidup untuk Tuhan. Tetapi karena dosa, kita bukan lagi memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan Sang Pencipta, tapi kita memuliakan ciptaan dan itu kita jadikan Tuhan. Mau tahu caranya aktif dengan kebebasan kita? Jangan hidup buat dirimu sendiri. Kamu udah bebas, layani orang lain. Kamu udah bebas, bergabunglah dalam komunitas, mikirkan orang lain. Kamu sudah menerima anugerah, salurkan anugerah itu. Kamu sudah diampuni, belajarlah untuk mengampuni orang lain. Itu yang dimaksud. Tadi itu semua teorinya, susah nggak ngelakuin? Susah. Gimana caranya? Satu-satunya cara adalah kita perlu menemukan sesuatu yang lebih mulia, lebih indah, dan lebih daripada diri kita sendiri. Kemerdekaan Injil adalah kebebasan karena kasih Tuhan. Dua konsep yang digabungkan. Kamu bisa bebas, tetapi karena kasih kamu punya penguasaan diri. Kebebasan tanpa kasih akan menimbulkan kekacauan. Kasih tanpa kebebasan hanya adalah sebuah keterpaksaan. Betul saudara? Di Galatia 5 ayat 13. Kamu telah dipanggil untuk apa? Merdeka. Dengarkan. Apa artinya ini? Bahwa Allah yang memanggil kita. Panggilan ini menyiratkan kasih karunia dari Tuhan bagi saudara dan saya. Siapa saudara dan saya? Kita semua adalah orang-orang yang mengasihi ciptaan dan bukan Sang Pencipta. Tapi dengarkan saudara, panggilan ini bukan sekedar tawaran. Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan juga yang memampukan kita untuk mendengar dan menanggapi panggilannya. Sehingga rencana keselamatan kekal Allah tidak mungkin gagal. Yang setuju katakan amin. Dan saudara tahu, panggilan ini mahal harganya. Inisiatif panggilan Tuhan ini diwujudkan melalui karya penebusan Kristus yang sempurna. Di kayu salib, Kristus menghidupi kesempurnaan hidup yang semestinya kita hidupi. Namun dia menjalani hukuman kematian yang selayaknya saudara dan saya alami. Inilah kasihnya yang besar. Ini yang lebih besar. Ini yang lebih mulia. Ini yang lebih berharga. Ingat ini. Khotbahkan ini pada hati kita setiap hari. Renungkan ini. Kasih ini sangat membebaskan. Di dalam Kristus, kebenaran kita bukan berdasarkan performa kita sendiri. Kita selalu berpikir kita yang harus berperforma supaya dianggap orang, supaya diterima orang, supaya diterima Tuhan. Selalu kurang. Kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Dengarkan, di dalam Kristus kita bebas dari kebenaran yang berbasis performa perbuatan kita. Kesempurnaan Kristus menutupi ketidaksempurnaan kita karena performa Kristus menjadi performa kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini adalah Injil. Ingat akan panggilan Tuhan. Ingat akan karya penebusannya. Itulah sebabnya saudara perlu baca Alkitab, bukan supaya berkat lancar, bukan, tetapi supaya saudara ingat. Karena Injil kita dibebaskan dari dosa, bukan hanya untuk menikmati kebebasannya, tetapi untuk menggunakannya bagi kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Karena Injil kita tidak menyalahgunakan kebebasan, melainkan di dalam kebebasan kita melayani orang lain dengan kasih.